Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Walhadi dengan NPM terakhir yaitu 047 kelas A222. Di sini kita mewawancarai siswa yang ada di SD Budi Mulia 2 dengan narasumber sini. Namanya siapa? Nama saya Muhammad Dafa Bista Yulianto, biasa dipanggil Dafa. Kelasnya kelas berapa? Senang. Oke. Jadi di sini saya mau mewawancari kamu ya. Ya. Jadi ini kayak apa? Pertanyaannya tuh mengalir aja, seini aja ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama. Bagaimana perasaanmu belajar menggunakan dua bahasa di sekolah? Ya, aku sih seneng ya karena kayak bisa belajar yang bahasa kedua atau alias bahasa Inggris tuh lebih deep lagi. Oke. Kalau kamu tuh lebih suka aksen mana sih, yang British atau yang pakai aksen Amerika? Aku aksen Amerika. Nggak British, nggak bisa. Nggak bisa ya? Oke, pertanyaan kedua itu mata pelajaran apa yang menurutmu itu lebih mudah atau sulit pas di pembelajaran menggunakan bahasa bilingual, dua bahasa? Kalau yang sulit tuh ada tadi sains. Karena itu tuh kayak apa ya? Tadi itu aksennya tuh kayak semi British. Oke. Aksen yang semi British kayak mungkin ada kayak pengucapannya gitu yang nama bahasanya gitu, apa yang kamu belum pahami? Apa? Aduh, lupa. Oke, terus ke pertanyaan ketiga, apakah menurutmu belajar di sekolah bilingual itu membantu kamu lebih memahami pelajaran? Iya. Iya. Kan kalau berarti bahasa bilingual itu dua bahasa, kamu langsung bisa gitu mengartikan apa yang diucapkan sama gurunya? Perlahan. Oh, perlahan. Atau mungkin kamu kayak sediain kamus gitu, oh ini kata yang belum aku tahu, nanti kamu cari apa artinya gitu. Ya, itu biasanya tak tulis di buku, tak pakai Google Translate. Oh, Google Translate di rumah. Oke, bagus. Kemudian pertanyaan keempat, bagaimana pengaruh kemampuan bilingual terhadap cara kamu berkomunikasi dengan guru ataupun teman kamu? Kalau berkomunikasi tuh aku masih pakai setengah Indo, seperempat Inggris. Tapi kayak ngomong sehari-hari gitu, kayak jam istirahat, kamu ngomongnya sama temanmu atau gimana? Bahasa Inggris apa bahasa Jawa apa bahasa Indonesia? 25% bahasa Inggris, 50% bahasa Indonesia. Okay. Sisanya bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. Terus pertanyaan terakhir nih, apakah kamu senang belajar di lingkungan bilingual? Senang, fun aja. Alasannya? Ya kayak seru gitu loh, fun. Karena bisa gitu ya, saling tukar. Tapi kalau apa ya, bahasanya susah nggak sih? Kalau ngomongnya tuh kecepatan gitu, kan ada tuh yang kayak orang ngomong kayak nge-rap gitu. Kalau ngerap jelas kurang cepat ya gitu. Kurang ya? Tapi kamu apa, musiknya genrenya gimana? Apa musik bahasa Inggris yang bilingual? Apa bahasa Inggrisnya tuh yang kayak slow, apa yang kayak rap tadi itu? Seru. Itu kalau dari musik, itu kamu bisa nggak sih kayak mempelajari? Oh ternyata gini aksennya. Oh ternyata gini cara pengucapannya. From music kan? Bisa jadi. Bisa jadi. Berarti kamu bisa menyerap bahasanya itu dari, contohnya kayak dari musik, film bahasa Inggris. Ya juga. Berarti kalau film bahasa Inggris butuh kayak subtitle nggak? Kadang kalau benar-benar nggak tahu butuh, kalau enggak ya ngalir. Oke. Mungkin segitu saja yang bisa saya wawancarai dari, nama siapa tadi? Dafa ya? Dafa, ya. Ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Walhadi dengan nomor NPM terakhir 047. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan wali murid dari SD Budi Mulia 2. Baik, di sini dengan Ibu siapa? Yayu. Ibu Yayu. Ya. Ibu Yayu, anaknya kelas berapa kalau boleh tahu? Anak saya
saya di sini ada 2. Ada 2. Kelas 5 dan kelas 2. Kelas 5 dan Kelas 2. kelas 2. Baik. Namanya siapa Bu kalau boleh tahu? Yang kelas 5 Bumi, yang kelas 2 Atta. Cowok semua. Cowok semua. Oke. Baik Ibu, kita langsung ke pertanyaan pertama. Apakah alasan utama yang mendorong Ibu memilih sekolah dengan sistem bilingual untuk pendidikan anak? Ya. Sebenarnya waktu memilih sekolah dulu, awalnya itu untuk bilingual bukan jadi alasan utama sih. Saya milih ke sekolah sini itu karena faktor lain, jadi misalnya kayak adab gitu, terus ada untuk agama segala macam gitu. Tapi kemudian setelah kan dulu bang pertama Bumi masuk itu kan masih pandemi, masih pandemi itu, jadi kelas 1 itu masih di rumah, jadi nggak kerasa tuh bilingual itu belum kerasa ya. Kelas kayaknya semester 2 atau malah kelas 2 semester 1 itu baru mulai tatap muka. Itu baru jalan gitu ya ininya itu. Awalnya saya sempat stres pikir ya, dari yang tadinya pandemi belajar di rumah, anak belajar sama orang tua, tiba-tiba harus ngajarin berbahasa Inggris pula gitu. Karena kan terutama kayak pelajaran kayak math gitu kan, kita kan tanya istilah-istilah itu dalam bahasa Indonesia, jadi ternyata harus, jadi tidak kayak double kerjaannya, jadi harus ditranslate ke bahasa Inggris baru disampaikan ke anaknya gitu. Iya. Nah, lama-kelamaan baru kerasa kalau ternyata anak itu hasilnya anak itu bisa belajar bahasa Inggris tanpa dia merasa lagi belajar gitu. Jadi dia sambil belajar tahu-tahu vocab itu udah nempel aja di kepala gitu. Iya, nah akhirnya saya jadi gitu, ternyata itu manfaat yang saya nggak duga di awal gitu. Saya pikir sekolah bilingual nanti anak les bahasa Inggris di luar, ternyata nggak juga gitu loh. Jadi lebih enak anaknya, jadi nggak beban gitu. Padahal dia tuh karena bahasa Inggris udah jadi bagian kesehariannya. Jadi kayak mengalir gitu ya? Iya, mengalir. Oke. Itu yang kelas 5, yang untuk kelas 2 sama juga Bu ya? Tapi kan yang kelas 2 itu sesudah pandemi. Ya. Jadi kalau adanya sekarang ya di tahap yang saya buka HP gitu ya, nonton YouTube atau apa-apa gitu. Bun, ini artinya apa? Bun, ini artinya apa? Tiap hari itu selalu ada pertanyaannya gitu. Jadi saya pikir, memang karena jadi kebiasaan, dia enjoy gitu. Kitanya nggak perlu, kalau dulu kan aku dulu belajar les bahasa Inggris SMP gitu ya, ketika SMP tiap hari tuh pokoknya harus hafal 2 kata atau 5 kata dari kamus gitu. Mereka enggak gitu. Jadi lebih mempermudah si anak ya Bu. Iya. Oke, kita buat pertanyaan kedua. Bagaimana perkembangan kemampuan dwibahasa anak di rumah dan di sekolah? Nah, ini agak PR ya kalian di rumah. Kalau di sekolah mah saya pikir nggak masalah ya, karena udah dihandle sama miss-missnya sama guru-gurunya. Dan di rumah nih, karena untuk ideal, maksudnya tuh sampai ke tahap ideal tuh anak jadi speakingnya jadi lancar gitu ya, biasa gitu. Itu nggak cukup cuma di sekolah, sebenarnya kan di rumah itu harus jadi kebiasaan juga. Nah, iya, yang di rumah ini yang jadi masalah karena kadang-kadang kalau lagi ingat ya saya mencoba sama ayahnya tuh pakai bahasa Inggris, tapi kan banyak lupanya. Apalagi kalau udah ngomel kayak gitu, itu kan udah ada keluar bahasa daerah susah. Jadi itu kadang rasa ternyata nggak yang di rumah nggak bisa backup gitu. Saya kayak ngerasa masa orang tuanya harus les. Maaf Bu, saya mau tanya Mas, jadi Mas Atta sama Mas Bumi itu kalau di rumah itu bisa
menggunakan bahasa Jawa nggak Bu? Apa Bisa. bisa juga? Bisa. Walaupun jadi dari sejak lahirnya sih kita maksudnya sejak masih anak-anak gitu, masih balita itu kita sepakat kalau bahasa yang kita kenalkan pertama kali itu sebagai bahasa sehari-hari itu bahasa Indonesia. Pertimbangannya karena nanti toh kita itu akarnya orang Jawa, kita pasti akan banyak menggunakan istilah Jawa dalam perjalanan. Anak nanti mesti mudeng karena sependek yang aku tahu itu anak-anak itu menyerap kata itu cepat, yang menyerap bahasa itu cepat gitu. Jadi akhirnya bahasa Jawanya ya ngerti sendiri. Ngerti sendiri. Apa kayak di sekolah itu jadi apa berbaur sama temennya dia bisa menggunakan bahasa Jawanya? Kalau untuk ngomong enggak ya, tapi paling dia dengar kata apa gitu yang nggak biasa didengar, nanti tanya di rumah itu artinya Kalau bahasa Jawa di sekolah terbatas di pelajaran bahasa Jawa, mata pelajaran sendiri. Pertanyaan ketiga, sejauh mana kurikulum bilingual memengaruhi pemahaman anak terhadap materi akademik atau mata pelajaran? Banyak ya Mas, mestinya ya. Cuma kan saya nggak, terus terang saya terbatas ya. Maksudnya Miss itu pada guru itu di sekolah itu kalau lagi ngajar itu seperti apa gitu. Cuma yang saya pernah tahu gitu, kesulitannya itu adalah background setiap anak itu beda-beda. Dari TK yang berbeda-beda, dari lingkungan orang yang berbeda-beda, lingkungan sekitar rumahnya juga berbeda-beda gitu. Makanya jadi buku pelajaran untuk kayak math, science, bahasa Inggris, terus ada satu lagi CSS itu semacam gabungan PPKN dan sejarah, kira-kira seperti itu. Itu kan bukunya dalam bahasa Inggris gitu. Tapi nanti guru juga di kelas itu punya kebijakan, jadi dia menyampaikan dalam bahasa Inggris, nanti juga dilihat kemampuan setiap anak. Kalau yang kayaknya agak susah itu nanti akan dibantu dengan bahasa Indonesia gitu. Iya, jadi aku pikir cara itu bagusnya itu anak itu, jadi kadang dia mungkin dia nggak tahu arti kata apa gitu, tapi dia menangkap kesan dari kata, oh kira-kira yang dimaksud Ustadz itu berarti ini, seperti itu. Oh mungkin kayak siswanya Mas Atta atau Mas Bumi kayak di sekolah ini nggak tahu kata apa ini artinya, terus bisa jadi kayak di rumah googling atau searching apa sih artinya gitu. Jadi dari cara googling misal nih sit down please, sit itu apa ya gitu. Tapi kan guru ngomong itu pakai bahasa tubuh gitu ya, pakai ekspresi gitu. Jadi mungkin dia nggak tahu arti sit itu apa, tapi apa disuruh duduk ya gitu. Nah jadi kira sit itu duduk, jadi dia ngerti sendiri gitu. Nah kalau buat anak-anak yang nggak tahu ya tetap gurunya nanti duduk gitu. Oh berarti benar sit itu duduk, buktinya tadi Miss ngulangin lagi suruh duduk gitu. Jadi kan nggak sadar tuh mereka belajar gitu. Cara nggak langsung ya Bu ya. Oke, pertanyaan keempat, apa bentuk dukungan spesifik yang Ibu berikan di rumah untuk membantu anak belajar dalam bilingual? Dukungan spesifik, sebenarnya saya belajar karena itu tadi kayak apa yang sekarang kelas 5 itu belajar KPK, FPB, pecahan gitu. Saya selalu, ini pembilang, ini penyebut gitu, selalu lupa kalau Bun, dia yang ngoreksi, Bun ini bukan pembilang gitu, itu dia menyebut dalam bahasa Inggrisnya ini denominator gitu. Selalu ini, jadi sebenarnya malah kita saling belajar gitu. Jadi paling saya tuh kan ngajari sebatas
mengartikan kata dalam kalimat, menangkap maksudnya. Tapi untuk istilah-istilah itu anak yang tahu, jadi malah belajarnya tuh saling intinya. Saling melengkapi. Jadi saya juga belajar dari dia. Pertanyaan berikutnya Bu, apa tantangan terbesar Ibu merasakan dalam mendampingi anak di sekolah bilingual? Kekurang mampuan saya buat speaking maksudnya jadi kebiasaan saya dari di rumah. Saya pikir itu ngefek sekali sebenarnya. Jadi kalau di rumah itu di kebiasaan untuk speaking in English itu, anak itu nggak cuma paham di sini gitu ya, oh ini artinya, tapi dia punya kan keberanian karena biasa di rumah ngobrol, jadi yang ngomong tuh nggak ada beban gitu loh. Nah itu yang aku tuh belum bisa apa nggak bisa gitu, jadi kadang-kadang sayang. Oke Bu, kita pertanyaan selanjutnya Bu ya. Menurut Ibu, apa manfaat paling signifikan yang didapat anak dalam pendidikan? Tadi udah ke pertanyaan ketujuh. Apakah ada harapan atau saran dari Ibu untuk pihak sekolah terkait pelaksanaan program bilingual? Untuk bilingual, kalau untuk akademis itu tadi Mas, karena aku jarang ke sekolah gitu ya, nggak benar-benar tahu situasi di dalam kelas itu seperti apa gitu. Cuma sekolah itu sebenarnya punya program istilahnya bukan English Day, tapi itu sebenarnya punya program dalam 1 minggu itu ada hari anak berbahasa Inggris, berbahasa Jawa, berbahasa Indonesia dalam keseharian mereka gitu. Nah itu tuh udah berapa kali gitu bukan dicanangkan, udah di ini ya gitu, udah di boro-boro gitu ya gitu. Itu akan jalan gitu, tapi kayaknya tuh sering kalah sama anak gitu loh. Karena sama anak maksudnya anak-anak mestinya kalau yang bukan native dan dia nggak biasa speaking tuh pasti akan pilih ngomong pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa gitu kan. Jadi seringnya kalah sama itu gitu loh. Jadi akhirnya itu kayak wah piye iki kabare gitu kan. Apa sih istilahnya itu, bukan English ya, aku lupa gitu. Sebenarnya itu menurutku lumayan ya kalau bisa jalan terus. Pertanyaan terakhir Bu, last question. Adakah poin penting atau pesan tambahan yang ingin Ibu sampaikan untuk bilingual? Untuk bilingual lebih ke aku tadi. Jadi menurutku ya, sebenarnya kalau memilih untuk menyekolahkan anak ke sekolah bilingual itu ya orang tuanya terlebih dahulu harus sadar diri kalau anak ini sekolahnya di sekolah bilingual. Jadi pasti akan ada beban ekstra, dan dia juga jadi kayak ketarget juga gitu, harus bisa ngikutin anak. Nggak bisa tuh anaknya belajar di sekolah bilingual, ibu bapaknya nggak mau tahu, pokoknya kan di sekolah gitu, nggak bisa gitu. Kalau bisa sejalan itu akan saling melengkapi dan anak itu dapat nilai plusnya banyak. Oke Bu, mungkin segitu saja sesi wawancara kali ini. Terima kasih banyak buat waktunya Bu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tugasnya dapat nilai bagus terus. Sukses masa depannya. Amin. Makasih Bu doa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Diki Wahyudi dengan nomor NPM terakhir 047. Di sini saya akan mewawancarai ibu guru dari sekolah SDN Gedong Kuning. Baiklah, di sini saya untuk ngomongin tugas mata kuliah bilingual Bu. Jadi nanti kita ada sesi pertanyaan, ada 5 pertanyaan kurang lebihnya.
kurang lebih nanti bisa waktunya itu 5 sampai 10 menitan Bu. Baik, di sini dengan Ibu siapa? Bu Fitri. Ibu Fitri. Ibu Fitri wali kelas 3. kelas 3A. Pertanyaan pertama Bu ya. Bagaimana pendapat Ibu tentang program pendidikan bilingual? Baik, pertanyaannya ya. Terkait program pendidikan bilingual sendiri, kalau menurut saya itu sebuah program yang bagus ya, karena sesuai dengan namanya bilingual kan ada 2 bahasa dalam sekolah itu, menggunakan 2 bahasa biasanya gitu ya, dan itu memang sesuatu program yang bagus sebenarnya, karena di situ anak-anak dan guru menggunakan nggak hanya bahasa Indonesia saja tapi bahasa Inggris, karena sekarang kan ya banyak sekali ini ya bahasa-bahasa yang bahasa ibaratnya di dunia. Untuk mengetahui dunia itu kan salah satunya dengan menguasai bahasa. Menurut saya itu bagus sih kalau diterapkan dalam sekolah. Lanjut ke pertanyaan kedua Bu. Menurut Ibu, apakah pendidikan bilingual perlu diterapkan di sekolah saat ini? Mengapa? Ya, menurut saya sendiri sebenarnya itu nanti kalau secara umum menurut saya perlu, tapi nanti akan kembali pada visi dan misi sekolah itu sendiri. Kan sekolah itu tentunya punya visi dan misi sendiri ya, dan kalau misalkan memang satu sekolah itu memang punya visi untuk dengan bahasa yang bilingual, tentu saja itu akan menjadi bagus, karena yang pertama saya menurut yang kata-kata bahwa ya untuk kamu menguasai dunia itu memang salah satunya dengan menguasai bahasa. Satunya ya bahasa, kalau sekarang kan berarti bahasa Inggris gitu ya, yang mendunia di mana-mana. Ketika kita harus berkomunikasi dengan orang di luar atau bahkan ada orang luar ke Indonesia, itu kan perlu kita menguasai bahasa Inggris seperti itu. Dan itu yang pertama, untuk mengetahui ilmu-ilmu yang nggak cuma di Indonesia aja, tapi di luar negeri gitu ya. Yang kedua, tentu saja untuk berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda negara seperti itu ya. Sebenarnya itu siapa lagi sekarang kan tantangan digital ya. Digital itu dalam arti kita sosial media itu nggak cuma dengan bahasa Indonesia, tapi juga ada ilmu-ilmu yang dari luar negeri yang itu tuh banyak sekali impact-nya dengan menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Pertanyaan ketiga, apa tantangan utama dalam mengajar di lingkungan bilingual menurut pandangan Ibu? Kalau menurut saya tantangan yang utama dan pertama adalah dari guru itu sendiri, karena untuk mengajar bilingual itu kan tentunya kita akan berkomunikasi dengan siswa dengan bahasa Inggris. Otomatis gurunya juga paling tidak harus tahu dan menguasai bagaimana menggunakan bahasa Inggris itu sendiri. Karena apa? Ketika kita nih sudah menerapkan program bilingual seperti itu, nah tapi gurunya sendiri belum siap dengan program itu, jadinya kita akan, kalau bahasanya gedandapan, kayak kaget kayak gitu, nggak siap gitu. Anak-anak sudah siap nih, tapi program dari sekolah atau SDM dari sekolah itu sendiri nggak siap, karena nggak mungkin kalau bilingual hanya guru bahasa Inggrisnya aja, kan nggak mungkin gitu. Tapi menyeluruh, karena ini program sekolah, jadi nggak hanya guru bahasa Inggris tapi juga guru yang lain juga gitu. Nah itu yang pertama dari SDM-nya. Yang kedua ya memang SDM-nya harus SDM, maksudnya yang di sini ada siswa. Siswa itu memang harus siap, karena apa? Siswa harus berbahasa Inggris, otomatis nanti pengaruhnya kepada orang tua. Nah, kalau dilatih seperti itu kan orang tua juga harus tahu seperti apa tuh. Nah itu juga orang tua paling harus juga mendukung. Kalau siswanya sudah bisa, SDM-nya, gurunya sudah oke, tapi di rumah misal kok belum ada support dari orang tua, ya sebenarnya kita hanya belajar di sekolah, tapi di rumah tidak ditindaklanjuti. Tantangan menurut saya yang terbesar. Pertanyaan keempat, menurut Ibu, apa perbedaan hasil belajar antara sekolah bilingual dan non bilingual? Oke, kalau membicarakan hasil belajar ya otomatis
input dan outputnya pasti beda. Inputnya misalnya kalau dalam pembelajaran bilingual yang saya tahu ya Mas ya, maksudnya yang pernah saya alami itu memang pembelajaran bilingual kan misal di satu sekolah nggak harus yang satu hari itu menggunakan bahasa Inggris kan bahasa Inggris terus kan itu enggak. Pasti ada beberapa hal yang ditonjolkan. Misalkan kalau di awal itu saya pernah menemui untuk kelas 1 gitu ya, menggunakan ini waktu pembukaan pelajaran anak itu menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Kemudian waktu menutup pelajaran atau berdoa itu menggunakan bahasa Inggris. Itu kan juga salah satu ini ya pembelajaran yang betul-betul bilingual seperti itu ya. Otomatis anak-anak itu yang pertama dia akan terlatih dengan adanya bahasa-bahasa Inggris seperti itu yang pertama. Yang kedua dalam pembelajaran, misal dalam pembelajaran kan anak-anak ada pembelajaran mungkin yang menggunakan bahasa Inggris kan anak-anak pasti sudah lebih tahu, lebih memahami gitu. Dan sementara anak-anak yang non bilingual mereka mungkin hanya menerima pembelajaran bahasa menggunakan bahasa Inggris hanya seminggu mungkin cuma 2 jam pelajaran. Tentunya berbeda dengan anak-anak yang dia setiap minggu menerima pembelajaran atau walaupun tidak secara formal ya, informal gitu kan, kayak berdoa itu kan informal. Jadinya mereka sudah lebih tahu bahasa-bahasa itu, sedangkan yang dia cuma dalam pelajaran 2 jam itu kan mesti berbeda. Itu jadi menurut saya berbedanya nanti dalam komunikasi itu, dalam hasil belajarnya itu mungkin memang anak yang sudah terbiasa bahasa Inggris kan nanti itu mungkinnya berbeda. Pertanyaan kelima, apakah Ibu tertarik untuk menerapkan metode bilingual di kelas? Jika iya, alasannya apa? Kalau tertarik ya tentu saja sebenarnya saya cukup tertarik ya. Kenapa? Sebenarnya ingin ya melatih anak-anak nggak cuma pembelajaran ketika bahasa, karena kalau di sini kan memang berbahasa Inggris kan sendiri. Jadi kita yang di kelas itu kan tidak pernah untuk menggunakan bahasa Inggris gitu, kecuali mungkin dengan bahasa-bahasa istilah-istilah tertentu seperti itu. Jadi kalau inginnya ya paling nggak melatih mereka walaupun sedikit-sedikit mereka memahami apa itu bisa dengan bahasa Inggris, pembukaan lah atau say hello atau seperti apa gitu. Jadi mereka kayak nggak terlalu kurang informasi, karena kan sekarang itu ada informasi-informasi di internet yang mereka juga menggunakan bahasa Inggris dan takutnya mereka tidak tahu artinya dan mereka menyebutkan seenaknya seperti itu. Jadi kita paling nggak sebagai guru kan bisa mendampingi dan tentunya membimbing anak-anak dengan bahasa-bahasa lain. Pertanyaan terakhir Bu, pernah nggak Ibu kayak di dalam kelas itu kayak misalnya menyebutkan contoh kayak good morning anak-anak atau open your book gitu, kayak satu kalimat atau satu kata gitu? Pernah tapi jarang. Iya jarang, karena di sini itu kan ini nggak apa ya Mas ngomong dengan ini di kan tadi. Jadi kalau di sini kan karena nggak cuma karena kita di Jawa ya, kalau di Jawa kan nggak cuma bahasa Inggris ya, malah kita itu kan sebenarnya bahasa Jawa, gitu kan lokalnya ya Mas, karena lokal gitu. Karena lokal bahkan ya kadang itu karena di sini namanya orang Jawa itu kan udah umum. Itu juga menjadi salah satu titik poin kita karena budaya lokal. Nah, ini antara budaya lokal dan bilingual ini kan beda ya. Ini kan bertolak belakang ibaratnya. Ini kalau saya pernah itu wawancara tentang budaya lokal. Nah, kalau budaya lokal malah lebih sering karena apa, kita sering kan menggunakan bahasa Jawa, permainan tradisional, makanan tradisional itu kan masuk gitu. Kalau bilingual kan memang itu di sekolah-sekolah tertentu aja gitu. Kalau di negeri gitu, jadi memang hanya ada beberapa cabang. Oke, terima kasih buat waktunya yang telah Ibu Fitri luangkan. Kurang lebihnya mungkin hanya segitu saja Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.